Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh kali ini kita akan membahas pentingnya sholat jamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa di zaman para sahabat, para solih, para salafus solihin, kalau ada orang yang telat sholat jamaah, bahkan tidak sholat jamaah gitu ya, mereka berkabung. Ada yang selama 3 hari berkabung, 2 hari, 1 hari. Dia merasa bahwa mereka sangat rugi, menangis gitu ya. Tapi kita ketinggalan sholat jamaah tidak menangis ya, bahkan masih bisa tertawa-tawa ya. Apa kira-kira yang menyebabkan? Pertama, bahwa mereka memahami perintah sholat jamaah itu ya, waqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam Al-Quran disebutkan, dan dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan sholatlah beserta orang-orang atau bersama orang-orang yang sholat, yang ruku ya. Artinya sholat berjamaah. Maka para ulama setidaknya memahami ayat ini ya, ditambah dengan hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan sholat jamaah setelah mendengar adzan, maka sholatnya tidak diterima ya, kecuali ada apa? Udzur syar'i yang kuat ya. Apa udzur syar'i yang kuat itu? Sakit atau ketakutan gitu ya. Sering kita baca hadis itu. Jadi pertama, dengan alasan itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para salafus sholihin, dia akan merasa sangat bersalah ketika dia mengingat bahwa sholatnya tidak diterima. Sekurang-kurangnya dari faham sholat jamaah ini, yaitu mereka para ulama menggolongkan ya, sekurang-kurangnya ini adalah sunnah muakkadah ya, yang dikuatkan. Tapi seluruhnya mereka sepakat bahwa sholat jamaah itu sangat penting sekali ya. Karena itu termasuk pilar kekuatan umat Islam itu adalah pada sholat jamaah. Pertama itu. Yang kedua, ada hal yang menarik sebenarnya dalam sholat jamaah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan ya sholat kita apabila ada kekurangan di dalam sholat kita ya. Siapa yang sholatnya sudah sempurna? Ada enggak manusia biasa seperti kita ya, makan tempe dan tahu sholatnya sempurna? Susah sekali ya kan? Sangat susah sekali. Tetapi dengan sholat jamaah maka banyak maghfirah yang Allah akan berikan. Satu sama lain ini kalau kita gambarkan ya, kebaikannya, ibaratnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membeli sholat kita ini dengan berjamaah dengan harga yang lebih mahal ya. Kalau orang beli pisang ya, kira-kira mau pilih pisang yang dibeli yang seperti apa Mas Zidan? Yang bagus ya. Pisang yang
kecil-kecil yang ada di bawah namanya pisang apa itu? Yang letaknya di bawah itu, pisang yang letaknya di bawah namanya apa Mas Asif? Apa namanya? Yang di bawah itu namanya betiti apa? Pisang yang betiti ya. Ya kira-kira mau dibeli nggak? Mau nggak beli pisang yang betiti itu, yang bawah yang bengkok kecil, kadang-kadang kena ular gitu ya. Nah itu nggak ada harganya kalau mau beli satu-satu. Tapi kalau Anda akan beli satu tundun, kira-kira bagaimana? Ya. Kalau beli satu tundun, maka akan dihargai, ya dihitung, ya di rata-rata, digebuk rata kan gitu ya. Nah itulah keistimewaan sholat jamaah. Mungkin kita kurang khusyuk ya, tapi ada sahabat kita yang khusyuk, maka kita akan ketularan ya. Dihitung khusyuannya. Mungkin khusyuknya kurang, tapi barisannya lurus, gitu kan? Softnya, maka akan Allah sempurnakan. Begitu banyak hal yang kita peroleh dari sholat jamaah. Yang ketiga, bahwa ada nilai-nilai tertentu ya yang sangat agung dan besar daripada sholat jamaah itu. Coba kalau kita melakukan amal kebaikan ya, dalam Al-Quran disebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kemarin sudah kita pelajari kan, barang siapa yang membawa satu kebaikan maka baginya asyru ya amsalihha. Ada 10 perumpamaan kebaikan itu, artinya dilipatkan 10 kali ya. Nah dalam hal ini ada keunikan. Coba ketika orang itu sudah niat melakukan hasanah ya kebaikan, tetapi belum sampai ditunaikan ya karena ada aral tertentu, maka dia sudah mendapatkan pahalanya berapa kemarin? Berapa? Kita sudah niat kebaikan tapi belum terlaksana karena aral tertentu, kita mendapatkan pahala apa enggak? Ya? Mendapatkan pahala berapa? 1. Dari mana 1 itu asalnya? Ya, dari mana asalnya 1 itu? Dia belum punya kebaikan, belum mengamalkan kebaikan itu kok baru niat kok bisa 1, dari mana 1 itu? Dari ayat Al-Quran tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dia berbuat ya kebajikan hasanat maka 10 kali. Cuman belum dilakukan baru niat, berarti wujudnya itu belum ada. Ya, jadi sebenarnya amal kita itu ya, itu basis amal kita itu 10 ya. Karena 10 belum ada wujudnya, maka masih pangkat 0 gitu ya. Derajatnya 0. 10 derajatnya 0, berarti 10 pangkat 0 berapa? 1. Tapi kalau sudah dilakukan, maka derajatnya 1. 10 pangkat 1 berapa? 10 ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan 10 kali derajat 1. Tapi ada keistimewaan pada sholat jamaah ya. As-sholatul jamaah khairum min sholatil fadhi bi sab'i wa ishrina darajah. Nah itu sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan berapa derajat? Dengan 27 derajat ya. Banyak orang yang mengartikan 20 derajat itu 20 kali. Kira-kira kalau pemahaman matematik gimana? Pemahamannya ada 2 ya. Pada umumnya orang mengartikan 27 derajat itu 27 kali. Ya enggak apa-apa ya. Tetapi kalau orang matematik memahami 27 derajat itu berapa Mas Asif? Coba.
27 derajat. Kamu pernah belajar matematik, misalnya pada fungsi polinomial. Ada X berderajat 3, X berderajat 2, X berderajat 1, atau X berderajat N. Itu artinya apa, Mas? X berderajat N itu artinya X pangkat N. X berderajat 3 artinya X pangkat 3. Nah, kalau basis amal yang kita lakukan sudah ditentukan dalam Al-Quran itu adalah 10 ya, berarti 10 berderajat 27. Berapa, Mas? Bisa ngitung enggak? Siapa yang bisa ngitung? 10 berderajat 27 berapa, Mas? Bisa ngitung enggak? Kira-kira komputer bisa ngitung enggak, komputer? Ya, 10 berderajat 27 berapa nolnya? Ya, 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 27 ya. Kira-kira sekarang Mas Hidan ya, kalau Anda ketinggalan ya, nggak sholat jamaah ya, nggak sholat jamaah. Itu tadi kalau sholat sendiri 10 pangkat 1, tapi kalau berjamaah 10 pangkat 27 bagaimana? Kalau itu diuangkan bisa ngitung nggak berapa? Ya. Nah, itulah keunikan ya, yang menyebabkan kewajaran bila mereka salafus sholihin itu mereka menangis berkabung kalau ketinggalan sholat jamaah gitu ya. Karena kita telah mengalami kerugian yang luar biasa ya. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan untuk menjaga sholat jamaah. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.